Tapi yang benar tidur silahkan, tapi bangun langsung ibadah. Langsung ingat kepada Allah, itu namanya minal muttaqin. Tapi kalau habis tidur lagi, ingat tadi, itu minas suritin. Ya. Adalah pengikut Mbah Surip. Tidak boleh berlebihan Pak ya tidur. Kalau nggak ada niat, kita hilang arah. Kita nggak punya kompas. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Citizen, kembali lagi di podcast Bincang Kampus, tempat ngobrol santai tapi penuh makna. Kembali lagi bersama saya Fatima Sifaya dan Saya Hadi Firmansyah. di episode kali ini kita akan membawakan tema yang sangat spesial banget dan tentunya menarik nih untuk teman-teman mendengarkan, yaitu persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Mulai dari niat, kebiasaan, hingga apa aja sih yang bakal dilakuin di bulan Ramadan itu. Jadi dengan adanya tema ini diharapkan teman-teman tuh ngerasa Ramadan tuh bukan sekedar lewat aja, tapi benar-benar bermakna gitu buat teman-teman sendiri. Dan kita nggak cuma berduaan ya teman-teman, tapi kita juga kedatangan salah satu narasumber yang super luar biasa ya teman-teman. Langsung aja kita sambut kali ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Mungkin bisa perkenalan nih kepada Sobat Citizen. Siap, Kak, supaya Kak Hadi. Nah, Iya. pertama ingin saya sampaikan kepada Unitizen yang alhamdulillah sehat, panjang umur, dimanapun berada. Amin. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Amin. Bahwa UTM dengan seluruh apa yang sudah dipersiapkan itu mendorong kita untuk selalu siap dengan aktivitas dan lini kehidupan, termasuk dalam bekerja di bulan Ramadan, dalam beraktivitas ya di kampus, sivitas akademika, apapun yang dilakukan tentunya akan sangat bermakna ketika kita lakukan di bulan suci Ramadan. Maka butuh persiapan Kak Hadi, supaya sebab naik tanpa persiapan, turun tanpa penghormatan. Tanpa persiapan turun tanpa penghormatan. Iya, jadi harus siap-siap. Tuh kata-kata hari ini bagus banget ya teman-teman. Berarti kita emang harus mempersiapkan diri gitu Bapak ya. Oke. Tapi sebelum masuk ke pembahasan nih Pak, kita mau tanya, gimana kabar Bapak hari ini? Sehat luar biasa. Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan ke sini Pak? Lancar, hujan mengguyur, tapi tidak menyurutkan semangat. Masya Allah. Berarti semangat masih membara gitu Pak ya. Kita harus tetap mencerahkan Betul. dan memberikan kebaikan, menebar kemanfaatan. Iya, Jadi mahasiswa juga harus semangat ya. betul. Bapak Rajal aja semangat banget buat nge-podcast ini. Berarti teman-teman juga harus semangat nih kuliahnya ya. Yang nonton juga harus lebih semangat gitu ya. Semangat lulus. Semangat jadi belajar Pak, semangat Iya. IPK-nya bagus kan. ya, jangan semangat jadi mahasiswa abadi. Ini kalau lulus yang Pak ya. Jadi semangat lulus, semangat berkarya, semangat mencari ilmu untuk diaplikasikan di tempat lain. Nah, gitu. Siap, pokoknya Bismillah. Bismillah. Ya Pak, jadi kita ngebahas soal menyambut Ramadan nih Pak. Apalagi kita kan sebagai mahasiswa ya. Entah kebanyak kerjaan ataupun ya kalau mahasiswa kan banyak tugas, organisasi gitu Pak. Saya pengen tahu nih Pak, tanggapan Bapak kira-kira gimana sih cara mahasiswa ini untuk mengatasi hal ini. Apalagi dengan banyaknya aktivitas supaya puasa tetap semangat gitu. Itu gimana caranya Bapak? Ya, Kak Hadi dan Unitizen yang lain. Dimanapun kita berada, memang harus kita kembalikan kepada niat aslinya. Kita memang dalam berkehidupan disibukkan dengan pekerjaan, tugas-tugas, makalah, kerja kelompok, ya kan? Belum lagi yang mata kuliah yang sifatnya proyek, wirausaha, ya kan? Dan yang lainnya. Maka ini tentunya akan menguras tenaga dan otak kita. Maka teman-teman apapun yang dihadapi, ini adalah proses berkehidupan yang suka tidak suka, mau tidak mau pastinya
ala qadril mu'nah ta'til ma'unah. Sejauh itu kita berusaha, maka sebanyak itu Allah berikan kepada kita. Wa malladzatu illa ba'da ta'bi. Tidaklah ada kesuksesan, kenikmatan, kecuali setelah ta'ab, kerja keras, dan usaha yang maksimal. Maka tugas-tugas, ya kan, yang bikin mumet, ya kan, belum lagi hal-hal yang perlu diselesaikan, permasalahan pribadi dan seterusnya, lagi-lagi kembalikan dia kepada radarnya. Apa itu radarnya? Niat. Setiap kita punya masalah, setiap kita akan memiliki waktu untuk lebih kepada diri kita, tapi ketika ada niat, maka niat ini menjadi radar. Radar itu mengembalikan niat dan fungsi kita ada aslinya. Maka ketika niat itu kita berikan ruang dalam kehidupan kita, akan semakin memberikan manfaat dalam pekerjaan kita. Masya Gitu. Allah. Jadi kembalikan kepada niat. So. Lagi pada niat. Iya betul. Ya tadi benar kata Bapak ini ya Bapak Rojali ya, kalau misalkan niat tuh sebagai radar ya Pak untuk menjaga semangat itu. Nah, saya pengen tahu sih Pak, apa sih definisi niat tuh di bulan Ramadan ini? Baik Kang Hadi ya. Niat itu seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i adalah muqaranah. Apa itu muqaranah? Qarana yuqarinu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Bertujuan pada sesuatu berbarengan pada aktivitasnya. Artinya bahwa Imam Syafi'i mengingatkan kita yang namanya niat itu ketika kita punya aktivitas, maka disitulah didasari dengan niat. Berbarengan dengan aktivitasnya. Berbeda dengan imam yang paling tua, misalnya Imam Abu Hanifah dengan madhabnya Hanafiyah, beliau menyebutkan bahwa bi'annan niyah bid'atun, bahwa niat itu adalah sesuatu yang bid'ah, baru, tidak dibutuhkan, ya kan. Kemudian ada Imam Anas bin Malik menyatakan dengan madhabnya Malikiyah, beliau menyatakan bahwa bi'annan niyah laysat minas syara'i. Niat itu tidak disyariatkan. Artinya pada konteks pribadi tertentu, sebetulnya niat itu sudah diukur di awalnya. Kita sebagai pelajar harusnya kita sudah berniat pada belajar, kebaikan, kemanfaatan, mencerahkan. Tidak ada leyeh-leyeh, tidak ada kemudian kita main-main kecuali belajar. Itulah kita mahasiswa. Tapi baik itu Imam Abu Hanifah dengan madhabnya Hanafiyah, ataupun Imam Malik dengan madhabnya Malikiyah, atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dengan madhabnya Syafi'iyah, atau Imam Ahmad ibn Hanbal dengan madhabnya Hanabilah, sepakat empat imam ini bi'annaniyah, ya kan, niat itu menjadi satu keharusan. Ya, sebab apa? Kalaulah kemudian Imam Syafi'i menyatakan korona yukorinu, ya ada niat, ada pekerjaan, maka ini harus ada niat di situ. Imam Hanafi yang tadi bilang itu bid'ah, tapi lidaf'il waswasah, untuk orang tidak was-was. Was-was nggak lulus, ya was-was DO, ya kan, was-was pembimbingnya killer, ya kan, was-was mata kuliah nggak lulus, ya kan. Maka niat itu harus terus didengungkan, lidaf'il waswasah, agar orang kemudian tidak menjadi was-was. Kalau kita sudah melakukan kebaikan, kewajiban sebagai mahasiswa, ya nggak perlu takut DO, nggak perlu takut nggak lulus dan seterusnya. Karena itu sudah kita jalani prosesnya. Kecuali kuliahnya jarang, sekalipun masuk tidur mulu, ya kan. Itu berbeda, ya kan. Maka sekali lagi ulama menyepakati bahwa niat itu memang harus dilakukan pada semua pekerjaan. Bahkan kalau kita lihat misalnya Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, beliau menyebutkan mahallun niyah al-qalbu. Dalam kitab Ashbah wa Nazair, beliau menegaskan bi'annan niyah mahallun niyah al-qalbu.
tempat niat itu di dalam hati. Itu kira-kira. Maka ketika kita berniat, ya kan, maka niat itu menjadi dasar dari segala aktivitas kita. Tanpa niat, habaan mansuro, bagai debu-debu yang berterbangan. Gusaun kagusai sail, ya bagai buih di lautan. Ya, bahkan Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi, atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi, itu punya kitab namanya Hadis Arba'in Nawawi. Hadis 40 Sahih Imam Nawawi. Itu hadis pertamanya, hadis yang menjadi gacuan awalnya, itu adalah innamal a'malu binniyat. Ya, niat, segala sesuatu harus pakai niat. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hafs, ya kan, Amirul Mukminin, ya, Umar ibn Khattab, yang kemudian beliau menyatakan sami'tu min Rasulillah, aku mendengar sendiri. Sami'tu, jadi beliau mendengar sendiri. Tidak ada riwayat yang menyambung kepada beliau, tapi beliau kemudian mendengar sendiri dari baginda kita Rasulullah dengan literasi sami'tu min Rasulillah. Aku mendengar sendiri dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maka harus pakai niat. Jadi setiap usaha kita itu harus didasari dengan niat, Pak ya. Tadi saya bilang kalau nggak ada niat kita hilang arah, kita nggak punya kompas. Coba bayangin tersesat nggak punya kompas. Ada jalan kita tahu aja, kita butuh map, butuh Waze, butuh petunjuk. Ini macet nggak di depan, ya kan, kredit nggak, ya kan. Itu aja kita dengan masih ada petunjuk aja minta petunjuk. Apalagi sudah hilang petunjuk kita, hilang semua dasar kehidupan, penopang kita udah nggak ada lagi, maka kita masih butuh yang namanya niat itu. Nah, niat itulah menjadi kompas kehidupan kita mengarah kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanpa adanya niat hidup kita tidak terarah gitu ya. Betul. Habaan mansuro, bagai debu-debu berterbangan. Gusaun kagusais sail, bagai buih di lautan. Coba bayangin, buih di lautan. Kan nggak jadi apa-apa. Ya, jadi harus pakai niat insyaallah. Karena sekarang tuh di era digital ya Pak, banyak mahasiswa ya, kalangan mahasiswa sih terutama, yang Ramadan tuh sering kali dilupakan, tapi dia malah main HP terus tuh Pak. Tuh maksudnya gimana? Jadi HP ini bisa dibuat dengan kebaikan atau dipakai dengan kebaikan atau gimana tuh Pak? Jelas Allah menegaskan bahwa likullin ja'alna akabira mujrimiha. Setiap Allah menciptakan sesuatu, itu pasti ada mujrimnya, ada makarnya, ada sisi baik dan tidak baiknya. Handphone apakah baik? Baik. Ya, untuk apa? Menopang pengetahuan. Dulu kalau kita mau ke Amerika, kita harus main kemana? Misalnya daerah Cidodol, itu yang banyak orang Amerikanya, ya, atau Ben Hill, maka kita harus ke sana, nanya-nanya, ya kan. Kalau kita mau ke Mesir, maka kita harus nanya sama orang yang pernah ke Mesir, ya kan. Kita ke Ulu Jami, ada pesantren Darun Najah di sana, yang guru-gurunya itu banyak juga lulusan Timur Tengah, ya kan. Ada Madinah, ada Mekah, ya kan, ada Mesir. Jadi suka nggak suka kita harus ke sana untuk tahu informasinya. Sekarang di tangan kita lewat handphone, itu sudah kita menggenggam dunia. Jadi sebetulnya handphone itu apa? Manfaatnya, ada manfaatnya, tapi juga banyak mudaratnya. Ya, Ramadan, bulan puasa main HP aja, ya kan. Padahal, ya kan, masih banyak kegiatan yang positif, yang baik, yang mesti kita lakukan. Kita mesti ingat bahwa bulan Ramadan bukan seperti bulan-bulan sebelumnya. Kita harus paham bahwa bulan Ramadan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita harus ingat dan mengingat kembali bahwa yang namanya ad-da'awat mustajabah. Di bulan itu doa-doa dikabulkan. Ya kan, wal hasanat mudha'afa. Kebaikan dilipat gandakan. Daripada kita scroll lihat HP yang nggak ada juntrungannya, mending kita baca Quran. Ya, Mu'ad bin Jabal itu baca Qurannya nggak banyak, nggak one day one juz, yang dibaca kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad, Allahu samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang kemudian curiga, kok kulhu mulu? Kata Nabi, fas'alhu, tanya orangnya. Kata beliau ketika ditanya, Mu'ad, kenapa bacakannya kulhu terus? Kata beliau, fa ini uhibhu, aku mencintai Allah karena ada tulisannya. Maka kemudian Nabi nanya lagi, udah ditanya belum orangnya? Udah. Jawabannya dia mencintai Allah dengan tulisannya. Maka kata Nabi, ketika dibaca, ya kan, la taqra'u sulusal Quran, maka kita mendapatkan sepertiga hataman Quran. Dibaca 3 kali hatam Quran. Nah, coba si Paya megang handphone, berapa lama kira-kira? Sehari. Ada 1 menit lebih, Ya, lebih, Pak. 5 menit lebih, ya bahkan mungkin setengah jam, Lebih, ya kan? iya, betul. Coba bayangin setengah jam itu berapa kali kulhu kita baca? 1 kali baca la taqra'u sulusal Quran, dia sama pahalanya dengan membaca sepertiga Quran. Kita baca 3 kali hatam Quran. Daripada kita nge-scroll handphone, mending kita baca kulhu. Ini yang harus kita pahami. Handphone boleh, komunikasi harus. Bahkan di grup itu suka dibilang, nyaut dong, biar orang tahu kalau kita masih hidup, kan begitu. Betul. Artinya bahwa komunikasi penting. Tapi ini Ramadan yang kita harus takdimul aham minal muhim, mengedepankan yang lebih penting daripada yang penting. Ya, tugas memang penting, hubungan baik memang penting. Tapi bagaimana kemudian jangan sampai kepentingan kita dengan Ramadan itu hilang. Kenapa? Karena al-hasanat mudha'afat, kebaikan dilipat gandakan, wa da'awat mustajabat, dan doa-doa dikabulkan. Ya, supaya mungkin doanya pengen diberikan suami yang ganteng, ya kan, putih bersih, IP-nya 6. Wih, lewat tuh Pak. Hatam Quran, hafal Quran. Terus kalau ke kampus nggak naik motor dia, naik kuda. Oh. Kuda poni. Kuda poni. Kayaknya nemu orang itu udah susah. Ya, betul. Apalagi naik kuda. Betul. Kampus. Ya, makanya kita harus Kuda doa. condet aja, Pak, kuda condet. Ya. Harus doa. Jadi silakan pegang handphone tapi jangan terlena. Jangan kebanyakan, jangan kelamaan. Kata ulama, ala siddir ramqi, sesuatu yang kita butuhkan itu seproporsional saja. Ya kalau emang harus dilihat-lihat, tapi jangan lama-lama. Ya kan? Apalagi baca-baca yang nggak penting-penting buat apa? Iya, ya kan? benar. Karena kita di Ramadan, bukan di bulan biasa. Jadi silakan pegang handphone, tapi tahu proporsinya. Jangan sampai Ramadan lewat, kemudian kita melewatinya ilaju wal atas, hanya melewati dengan rasa lapar dan haus saja. Itu. Terus Pak, saya juga mau bertanya, banyak orang yang bilang kalau misalkan di bulan Ramadan itu harus lebih banyak beribadah. Sedangkan kalau beribadah sendiri kan harusnya memang setiap harinya kan diwajibkan untuk beribadah. Nah, apakah benar Pak ada hadis yang mengatakan bahwa beribadah di bulan Ramadan ini jauh lebih penting dibanding di bulan-bulan sebelumnya? Ya, Kak Hadi, bahwa ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, bukan. Ibadah itu adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Ibadah itu membuat orang lain senang, sehingga itu menjadi kenikmatan tersendiri yang Allah memberikan anugerah kepadanya. Bahkan ibadah bisa dengan senyum. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan temanmu. Ingat di sini. Senyummu di hadapan temanmu, bukan di sendirian senyumnya. Jadi harus ada punya teman kalau senyum. Jangan dikit-dikit senyum, tapi gak ada temannya. Ini bahaya kalau begini. Nah. Ini bukan ibadah ya, tapi rada-rada. Ya. Jadi harus ada Pak Rosyid sebagai security di depan. Kita bawa motor senyum. Nah, tapi kalau Pak Rosyid gak ada, jangan senyum. Ya, kasihan orang lain ngeliat kita. Apa dia senyum-senyum? Kayaknya ini ya agak orang gimana gitu kan, senyum sendiri.
Ya, artinya bahwa ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Ibadah bisa menjadikan orang senyum, ibadah menjadikan orang senang, ibadah juga menjadikan orang itu tidak harus melakukan kegiatan yang seperti kita lakukan. Tapi ibadah adalah jadi idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Bikin orang lain senang itu juga ibadah. Gitu. Jadi kalau sudah ibadah itu kita lakukan, maka memang di Ramadan ini dibuka pintu seluas-luasnya. Kebaikan dilipat gandakan. Apakah orang memilih untuk melakukan kebaikan ibadah karena memang di Ramadan? Ya, Ramadan ini sebagai satu titik penjernihan di mana dari orang ketamakan, kerakusan, kita manusia yang lupa dengan arah. Ya mungkin ibadah kita ada, tapi mungkin tidak semaksimal mungkin di bulan lain. Maka di Ramadan inilah kita maksimalkan untuk kemudian dosa-dosa kita diampuni dan seluruh menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ntar tumbuh tuh ada iftar jama'i, buka puasa bersama, ya kan? Ada apa tuh takjil, pinggir jalan ada takjil. Nah, ini juga kan bagian dari ibadah yang kemudian terobsesi di Ramadan. Bukan tidak boleh dilakukan di bulan lain, bukan. Tapi ini tarbiyah, ini menjadikan kita mengingatkan bahwa bulan ini penuh rahmat, kita juga harus terus menebar kerahmatan. Bulan ini kemudian ada tarawih, maka jangan pernah tinggalkan sholat. Bulan ini juga kemudian banyak doa-doa dikabulkan, maka jangan pernah berhenti berdoa. Karena orang yang berhenti berdoa, maka dia angkuh, dia sombong. Seakan-akan tidak butuh kepada Tuhannya. Maka kita diingatkan Ramadan ini, bukan tidak beribadahnya, tapi bagaimana kita mengingat, merefleksikan diri kita, itu bahwa kita butuh Ramadan, karena Allah menyayangi kita. Tapi karena ini membahas persiapan menyambut bulan Ramadan ya Pak, banyak di luar sana masyarakat umum ataupun mahasiswa itu yang lupa untuk mengganti puasa Ramadan di tahun lalu Pak. Atau mungkin emang kelupaan gitu sampai nggak ganti atau nggak nyatet di puasa tahun lalu tuh bolong berapa. Itu tanggapan Bapak seperti apa sih Pak? Dalam konteks si mahasiswa ini tuh nggak ganti puasa tahun lalu ataupun ganti puasanya mendekati. Jadi seminggu sebelum Ramadan tuh bagaimana Pak? Faman kana maridun au ala safarin au jaa ahadukum maka kalau kita ada perjalanan kemudian kita sakit, maka fa'idatun min ayyamin ukhra, maka ganti di hari lain. Bahwa kemudian kita ada kesempatan pulang kampung misalnya, atau diberikan ujian kurang sehat misalnya, maka kita mulai mengingat-ingat, masih ada 2 minggu kita ke depan, apakah kita puasanya bolong 1 hari atau 2 hari, maka selesaikan itu, tunaikan itu sebelum kemudian kita masuk kepada Ramadan. Sahabat Abdullah bin Umar ibn Khattab itu menyatakan bahwa fala ara, ya kan, shaimahu kamilan mutasyamil. Aku tidak melihat Rasul itu puasanya full di bulan Sya'ban. Sya'ban berarti bukan Ramadan. Sya'ban sebelum Ramadan. Itu artinya Sya'ban memberikan pintu ke Ramadan. Ramadan pasti kita full, pengennya. Tapi kemudian ada hal-hal di luar itu kita tidak mampu sebagai manusia, maka Nabi mencontohkan dia berpuasa full di Sya'ban. Agar apa? Kita bersiap-siap mengganti puasa yang kemarin. Au kana bihi maridan au ala safarin au jaa ahadukum. Ketika kita misalnya dalam perjalanan atau kemudian kita sakit, maka kita bisa menggantinya sebelum Ramadan itu datang. Jadi silakan masih ada waktu untuk mengganti puasa-puasa yang ditinggalkan. Berarti itu juga suatu kewajiban ya Pak ya, kalau misalnya untuk mengganti, wajib banget ya. Jadi teman-teman yang belum ganti puasanya segera ganti ya teman-teman, karena udah mau masuki bulan Ramadan. Jangan sampai puasa itu nggak diganti. Nah kalau puasanya nih Pak nggak diganti tuh katanya sholatnya nggak diterima atau apa tuh Pak? Di luar sana tuh ada pembahasan seperti itu soalnya. Puasa itu wajib, ada 2. Satu nazar, satu Ramadan. Maka yang nazar atau Ramadan dia memang wajib.
Wajib itu berarti harus dikerjakan. Dorongannya kuat. Kalau dorongannya kuat, maka dia menjadi wajib. Dorongannya nggak kuat, maka dia menjadi sunnah. Maka sekarang kalau kuat tidak dikerjakan, yusabu ala fihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dia bermanfaat, berpahala bagi yang mengerjakan, dan dia akan kemudian mendapatkan dosa bagi mereka yang tidak mengerjakan. Jadi nggak usah ada alasan. Oke, pasti ya. Kerjakan, Ya, ya kan? betul. Agar Kewajiban ya, Betul. kewajiban setiap muslim harus mengganti puasanya, teman-teman. Gitu, insya Allah. Insya Allah banyak banget ya insight yang didapat. Tapi sebelum kita menuju ke pesan dan penutup ya Pak, kita mau ngadain games dulu nih, namanya games reality check. Jadi nanti saya dan juga tim partner saya itu menyebutkan soal, menanyakan soal, nanti Bapak yang menjawab gitu. Dengan cara Bapak jawab ideal atau perlu diperbaiki. Oke. Nah, dan iya betul. Oke, mulai dari soal pertama ya. Menjalani Ramadan hanya fokus menahan lapar dan haus itu ideal atau harus perlu diperbaiki, Pak? Diperbaiki. Iya, kenapa tuh Pak? Alasannya Pak? Jangan sampai Ramadan ini hanya menjadi musiman. Orang kemudian wala takun Ramadanian. Jangan kamu hanya menjadi orang yang musiman. Asal orang ke masjid Ramadan ikut ke masjid, orang tarawih ikut tarawih, orang ikut salat, orang bagi makanan ikut bagi makanan. Jangan sampai kita Ramadanian. Ya, menjadi orang yang musiman, tapi ya kan, Ramadanian. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang terus dekat dengan Ramadan. Artinya bahwa boleh saja kita kemudian melakukan kegiatan, ya kan, tapi ya kan, jangan kemudian Ramadan ini selesai, semua jadi selesai. Nah, gitu. Jadi tetap beribadah terus ya Pak. Betul. Jangan hanya Ramadan doang nih menahan lapar dan haus. Iya. Dan jangan juga cuma gara-gara haus dan lapar doang akhirnya nggak dapat apa-apa. Betul. Jadi memang harus sebelum dan sesudah Ramadan tuh harus tetap berjalan ya ibadah itu. Ya. Mungkin dari saya Kak. Melakukan aktivitas tidur ketika kita udah merasa benar-benar capek dan ngerasa lapar banget gitu. Itu ideal atau perlu diperbaiki, Pak? Kalau capek banget ideal. Karena yang namanya ngantuk itu ilham. Petunjuk dari Allah. Aus itu ilham. Petunjuk dari Allah. Lapar itu ilham. Petunjuk dari Allah. Jadi kalau Bang Hadi masih haus, masih lapar, masih ngantuk, itu namanya manusia. Coba bayangin dari pagi malam nggak ngantuk-ngantuk, nggak aus-aus, ya kan, nggak lapar-lapar. Akhirnya puasanya berketerusan. Puasa yang berketerusan tidak diperkenankan. Maka ketika kemudian kita ngantuk, tidurlah. Yang bahaya itu asal habis sahur tidur. Ya, ntar zuhur bangun tidur lagi. Jadi bangunnya pas sholat doang gitu Pak. Terus kemudian asar bangun tidur lagi. Ingat tujuan puasa la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau habis sahur tidur, zuhur tidur, asar tidur, itu bukan minal muttaqin, tapi minas suripin. Ya. Itu dari pengikut Mbah Surip. Ya, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Ya, tapi yang benar tidur silahkan, tapi bangun langsung ibadah, langsung ingat kepada Allah. Itu namanya minal muttaqin. Tapi kalau habis tidur lagi, ingat tadi itu minas suripin. Ya, adalah pengikut Mbah Surip. Tidak boleh berlebihan Pak ya tidur. Apalagi bilang bahwa naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Dari mana asalnya? Hadis ini maudhu, palsu. Palsu, bukan hanya doib tapi palsu. Bagaimana mungkin tidur itu lebih baik, ya kan, untuk beribadah kepada Allah? Tidak. Ada baiknya memang ketika tidur orang tidak bermaksiat, tidak ngomongin orang, tidak berpikir macam-macam, ghibah, hasad dan seterusnya. Tapi bukan tidur terus, ya kan. Justru beraktivitas. Bahkan Nabi itu perang Badar di Ramadan. Untuk apa kemudian kita alih-alih puasa
nggak masuk kuliah, nggak ngerjain tugas dan seterusnya. Nabi puasa angkat senjata, Nabi puasa berperang. Itu artinya puasa sebetulnya lebih memberikan ruang untuk kita beraktivitas, semakin berkarya, bukan malah semakin tidur-tiduran. Nah, Oke. Pertanyaan ketiga ya Pak, hmm. bisa bilang terakhir sih karena kita cuma nyediain 3 pertanyaan aja di games ini. Ibadah semangat di awal tapi menurun di pertengahan. Dalam artian tuh kadang ada beberapa masyarakat juga yang excited banget gitu untuk menyambut bulan Ramadan ini. Ya di awal seminggu Ramadan, tapi setelah itu ya anjlok semua lah. Jadi kayak udahlah males-malesan, lesu, letih, capek, pengen cepet-cepet selesai Ramadan tuh gimana? Ya, Ideal atau perlu diperbaiki tuh hal-hal seperti itu? perlu diperbaiki. Itu yang saya bilang bahwa orang euforia dengan datangnya Ramadan. Meledak di saat tertentu, tapi kemudian menghilang saat tertentu. Banyak mengalami perubahan, banyak mengalami kemajuan. Bahkan shop-shopnya pada maju ya kan. Betul, betul. Maka harus dipahami ini adalah medan dakwah, medan kita bertemu Allah agar kita kemudian istiqomah. Maka mintalah kepada Allah, Allahumma rzuqnal istiqomah. Ya Allah berikanlah kami istiqomah. Agar apa? Agar kemudian bisa menutup dengan husnul khotimah. Jadi puasa di awal harus semangat, di pertengahan harus semangat, di akhir juga harus semangat. Jadi memang harus semangat terus ya dari awal Betul. Ramadan sampai selesai Ramadan. Alhamdulillah, insya Allah. Oke. Sebagai penutup ya Pak, apa sih pesan yang ingin Bapak sampaikan ke sobat Utizen di sini supaya Ramadan tuh menjadi berkesan gitu di Ramadan tahun ini? Baik, netizen yang berbahagia, jadikanlah ini Ramadan terakhir kita. Sebab ketika kita merasa ini adalah Ramadan terakhir kita, maka kita akan mengoptimalkan dengan baik kesempatan, kasih sayang yang Allah berikan. Jangan sampai kita merasa masih bisa besok, tapi kemudian besok kita tak dapat lagi Ramadan. Yuk, bersemangat, mempersiapkan diri kita, menata hati kita, aktivitas dan kehidupan kita, punya planning, mau hafal berapa ayat, berapa surat, mau hataman berapa kali, juz Al-Qur'annya, mau sedekah di mana, dengan cara apa, itu mulai kita bayang-bayangkan sebelum nanti Ramadan. Begitu Ramadan datang, kita sudah running, udahnya lari, dan insya Allah akan mendapatkan rahmat, kemudahan dari Allah, maghfirah, ampunan dari Allah, dan itqu minan nar, ampunan dan plus pembebasan dari siksa api neraka. Betul banget nih teman-teman. Ternyata anggap aja itu bulan Ramadan terakhir. Karena belum tentu di bulan Ramadan selanjutnya kita akan bertemu lagi gitu Bapak ya. Manfaatkan dengan baik karena di sini di mana doa-doa kita bakal dijabah, dan juga manfaatkan dengan baik waktu-waktu kita saat di bulan Ramadan. Jangan sampai waktu-waktu kita dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna gitu. Kalau bisa kita manfaatkan dengan baik, beribadah, karena beribadah itu tidak hanya kita menjaga lapar dan haus ya, tapi juga kita beribadah bagaimana kita mendekatkan diri dengan Allah. Iya, menjaga niat kita, menjaga ucapan kita gitu ya. Banyak banget yang kita dapat pada sore hari ini ya teman-teman, insight-insight yang mulai dari niat, amal, kebiasaan-kebiasaan yang ada di bulan Ramadan tuh jadi kita dapat pengetahuan baru ya Kak. Ya bener banget kan. Jadi semoga teman-teman yang mendengarkan bisa tersentuh hatinya ya supaya memperbaiki lagi di bulan Ramadan, memperbaiki diri di bulan Ramadan supaya bisa lebih semangat lagi dalam menjalani bulan Ramadan. Jadi persiapkan diri baik-baik ya teman-teman, persiapkan diri secara matang untuk menyambut bulan Ramadan ini. Kita tahu teman-teman di rumah setelah melihat atau menonton podcast ini mereka jadi tahu oh saya harus kayak gini saat Ramadan gitu. Ternyata yang saya lakuin sebelumnya salah, harusnya saya seperti ini. Nggak banyak tidur gitu kan. Harus sering membaca Al-Quran, terus boleh bermedia sosial tapi harus diimbangin juga dengan beribadah lainnya. Jadi semoga video kali ini bermanfaat buat sobat netizen.
Sebelumnya kita ingin berterima kasih kepada Pak Rojali sudah menyampaikan ilmunya ya kepada Sobat Utizen di sini, karena pastinya ini kalau misalkan mau udah memasuki bulan Ramadan banyak banget Sobat Utizen yang bertanya-tanya, apa yang harus gue persiapkan ya, apa yang harus saya persiapkan nih, Iya, betul. apa ya, saya salah gak ya gitu untuk mempersiapkan bulan Ramadan gitu. Dan alhamdulillah hari ini kita mendapatkan ilmu baru ya teman-teman. Langsung aja penutup. Oke. Terima kasih Sobat Utizen yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk follow semua sosial medianya UTM Jakarta, mulai dari Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube UTM Jakarta. Dan nantikan episode-episode selanjutnya yang bakal lebih seru lagi dan menambah insight baru teman-teman. Saya Fatima Sifaya Dan saya Hadi Firmansyah. kita pamit undur diri ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.